Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia dengan nomor NPM 180910210002. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pemateri pertama akan membahas tentang pengantar di bab 1 tentang teori terjemah. Bahasa adalah alat komunikasi manusia, sehingga kita untuk memahami bahasa manusia yang lain tentu harus mempunyai pemahaman yang sama dengan pemahaman muncul apabila bahasa yang digunakan itu sama. Lalu muncullah penerjemahan sebagai jembatan antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Dengan begitu, di penerjemahan pun ada tahap perkembangannya, yakni dimulai dari penerjemahan pada abad ke-8 sampai 12 Masehi. Pada kurun waktu itu terjadi penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Arab dari berbagai bahasa seperti Persia, Yunani, dan Romawi. Lalu penerjemahan pada abad ke-13 sampai 15 Masehi. Pada abad ini muncullah cikal bakal lahirnya yaitu Renaissance, masa kebangkitan di Barat, tepatnya pada abad ke-15. Selanjutnya, penerjemahan pada abad ke-19 sampai 20 Masehi. Dalam abad ini banyak diterjemahkan naskah-naskah agama dan naskah-naskah ilmiah seperti penelitian. Objek terjemahan itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Yaitu ada bahasa tulisan atau written language, yaitu selain menjadi alat komunikasi, tulisan juga menjadi alat mencatat buah pikiran, perasaan, dan bertujuan untuk mengkomunikasikannya. Lalu yang kedua ada bahasa lisan, yaitu oral language. Dengan berbahasa, manusia dapat mengkomunikasikan atau menyampaikan pikiran, perasaan, serta maksud dan tujuannya kepada orang lain agar dapat dipahami. Nah, di sini peran pentingnya penerjemahan. Yang pertama, penerjemah sebagai jembatan yang menghubungkan bahasa satu dengan yang lainnya. Seperti tadi, kita manusia untuk berkomunikasi tentu dengan cara berbahasa, yaitu lisan. Maka fungsi penerjemah sebagai jembatan ini sangat berfungsi untuk mengkaitkan antara bahasa satu dengan bahasa lainnya. Lalu poin kedua, penerjemah sebagai proses pengalihan teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Poin ketiga, penerjemah sebagai solusi permasalahan yang berkaitan dengan aspek kebahasaan untuk menghadapi era globalisasi abad 21. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Peranan bahasa Arab di Indonesia. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jumi Jadri dengan NPM 1809102050001. Baik. Peranan bahasa Arab di Indonesia yang pertama. Poin pertama ada bahasa yang digunakan setiap peribadatan umat Islam di Indonesia. Kedua, syarat syahadat yang menggunakan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab merupakan bahasa internasional yang digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Poin kelima, bahasa ilmu pengetahuan yang tidak hanya dipelajari oleh umat Islam. Selanjutnya adalah merupakan bahasa yang mengungkapkan ekspresi. Contohnya banyak ekspresi-ekspresi manusia yang diungkapkan melalui bahasa seperti Insya Allah, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Peranan bahasa Arab bagi dunia itu contohnya seperti bahasa Arab merupakan bahasa internasional, bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa diplomasinya. Lalu ada bahasa Arab dalam sejarah
sejarah telah berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dunia ke bahasa mereka masing-masing. Bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan dalam beribadah bagi umat Islam di dunia. Perkembangan bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arab ini di Indonesia mengalami masa kemunduran, bangkit, dan berkembang. Seperti waktu di era kemundurannya, di era kolonialisme, penghapusan alfabet Arab dan menggantikannya dengan huruf-huruf Latin. Selanjutnya ada bangkitnya kembali bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu mulai bangkit kembali dan mulai tumbuh lagi pada tahun 1926, salah satunya di Pondok Pesantren Darussalam Bantar Ponorogo yang membuat terobosan dalam pengajaran bahasa Arab untuk menggunakan bahasa Arab ini. Dan berkembangnya sastra Arab di Indonesia, salah satunya itu ada lembaga pendidikan formal yang memiliki bahasa Arab di Indonesia. Lalu kosakata bahasa Arab di dalam dasar kenegaraan seperti di Undang-Undang Dasar dan di Pancasila itu sendiri. Ini adalah suatu profesi yang bisa dikatakan lain bahwa penerjemah itu adalah komunikator. Jadi sebuah profesi yang mengkomunikasikan antara dua bahasa yang berbeda. Jadi sang penerjemah ini mengkomunikasikan dua bahasa yang berbeda, dari bahasa sasaran dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Jadi penerjemah bisa dikatakan sebagai komunikator. Lanjut slide selanjutnya, penerjemah. Penerjemah itu ada di sini di dalam web, dibahasakan sebagai penerjemah itu yang pertama adalah dia adalah seorang dwi bahasawan. Dwi bahasawan sudah artinya bahasa. Jadi seseorang yang menguasai dua bahasa. Seorang dwi bahasawan itu juga seyogianya sebagai budayawan, karena seseorang yang menguasai bahasa asing itu dia juga harus mengetahui budayanya, dan seorang penerjemah itu sudah pasti adalah seorang pembaca yang sangat luar biasa, karena dia membaca teks atau bahasa dari bahasa sumber untuk diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Jadi penerjemah itu bukan hanya pembaca saja, tapi dia juga ada seorang penulis. Menerjemah itu adalah seorang mediator, sama seperti komunikator. Jadi dia berada di tengah antara bahasa sumber dan juga bahasa sasaran, tentang mengenali SDM di bidang penerjemahan. Yang pertama adalah penyebab terhambatnya dunia penerjemahan di Indonesia. Ada beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya dunia penerjemahan di Indonesia. Yang satu adalah rendahnya ketersediaan penerjemah. Yang kedua, produktivitas penerjemah Indonesia yang masih sangat kurang. Yang ketiga adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dunia penerjemahan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini seharusnya bisa berkembang di Indonesia jika masyarakat Indonesia menyadari hal-hal berikut ini. Satu, bahasa Arab adalah bahasa internasional. Bahasa Arab sudah diakui dan ditetapkan sebagai bahasa internasional oleh PBB. Gitu. Yang kedua, bahasa Arab sebagai bahasa agama Islam. Gitu. Dan yang ketiga adalah banyak negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Nah, yang dimaksud di sini adalah bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah. Terus kenapa di Indonesia ini dunia penerjemahan kurang diminati? Yang pertama adalah imbalan profesi penerjemah yang masih belum menjanjikan dibandingkan dengan profesi-profesi lain. Yang kedua, tuntutan sebagai bilingualisme dan dwi budayawan yang agak sulit dipenuhi sumbernya. Yang ketiga adalah posisi asosiasi penerjemahan di Indonesia yang masih lemah. Nah, yang dimaksud masih lemah di sini adalah banyak penerjemah yang banyak penerjemah Indonesia yang bekerja di suatu tempat, tapi dia harus tuntut kepada sang pemilik proyek tersebut. Jadi tidak murni karena dia menerjemahkan. Jadi di bawah tekanan, dia tidak punya kekuatan sebagai penerjemah yang idealis seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Nurmaya Aziz dengan digit terakhir NPM 003. Yang akan saya jelaskan itu terkait kriteria terjemahan. Jadi untuk kita menerjemahkan sesuatu dari
satu bahasa ke bahasa yang lain, ada aspek-aspek tertentu yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah aspek keakuratan. Aspek keakuratan di sini adalah terkait kesepadanan antara kata yang digunakan pada bahasa sumber untuk diterjemahkan kepada bahasa sasaran. Istilah ini digunakan untuk mengevaluasi hasil terjemahan guna mengetahui ditinjau dari konsep teks yang kita terjemahkan seberapa akurat dari terjemahan itu kepada teks bahasa sumber. Yang kedua adalah aspek keberterimaan. Aspek keberterimaan ini adalah aspek yang merujuk pada padanan kaidah, norma, kebudayaan dari bahasa sumber terhadap bahasa sasaran. Sehingga jika kita melakukan penerjemahan, maka kita harus memahami hal-hal tersebut. Karena penguasaan terhadap hal-hal tersebut menjadikan hasil terjemahan kita menjadi hasil terjemahan yang alamiah dan lebih luas atau tidak kaku. Yang ketiga adalah aspek keterbacaan. Aspek keterbacaan ini adalah merujuk pada konteks hasil terjemahan hendaknya mudah dibaca dan dipahami, sehingga ketika pembaca membaca hasil terjemahan kita itu terbaca dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Kriteria para penerjemah Arab Indonesia. Yang pertama adalah sudah jelas penguasaan bahasa Arab. Untuk kita menerjemahkan bahasa Arab ke Indonesia, otomatis kita harus paham bahasa Arab itu sendiri dari nahwu dan sorofnya yang intinya. Yang kedua adalah penguasaan gramatika bahasa Indonesia. Ini jika kita tidak memahami penguasaan gramatika bahasa Indonesia, maka kita akan kesulitan untuk menerjemahkan bahasa Arab ke Indonesia ataupun sebaliknya. Yang ketiga adalah meningkatkan pengayaan kosakata. Dan ini jika kita tidak mempunyai penghafalan kosakata yang luas terhadap suatu teks, maka itu akan membuat kita kesulitan untuk menerjemahkan dari satu kosakata ke kosakata yang lain, terutama kosakata Arab Indonesia. Yang keempat ada terampil dalam memahami maksud teks bahasa. Jadi ketika kita menerjemahkan suatu teks, jika kita tidak memahami maksud yang ingin disampaikan pada teks tersebut, maka kita akan kesulitan untuk melakukan penerjemahan. Lalu yang kelima, menggunakan buku-buku lain sebagai acuan selain kamus. Karena kosakata Arab Indonesia ini sangat berbeda, kosakata Arab ini mempunyai beberapa arti dalam satu kosakata. Untuk itu kita harus mencari referensi lain selain daripada kamus untuk mengetahui apa maksud dan arti dari kosakata tersebut. Yang selanjutnya adalah menggunakan kamus yang memadai. Kita harus selektif untuk memilih kamus dalam melakukan penerjemahan, karena ada beberapa kamus yang mungkin kurang lengkap. Lalu, mengenal latar belakang budaya dari materi yang akan diterjemahkan. Aspek ini berkaitan dengan keberterimaan tadi. Untuk kita melakukan penerjemahan, langkah baiknya kita tahu latar belakang budaya dari isi teks yang ingin kita terjemahkan, supaya penerjemahan kita hasilnya alamiah dan tidak kaku. Lalu mencari padanan kata dalam bahasa sasaran untuk kata-kata yang sulit. Ini bisa digunakan untuk memudahkan para pembaca penerjemah teks, para pembaca dari teks yang kita terjemahkan terkait kata-kata yang sulit. Kita cari padanan yang lebih mudah, lalu jujur dan menjaga amanat pengarang. Ini berkaitan dengan isi teks yang tidak dikurangi atau tidak dilebihkan. Sesuai dengan apa yang ada isi teks, maka kita terjemahkan sesuai dengan teks sumbernya, seperti itu. Jadi tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. Apalagi isinya diubah-ubah gitu. Lalu sering berlatih untuk menerjemahkan. Ini seperti kita ingin lancar dalam melakukan penerjemahan, maka dari itu kita sering-seringlah berlatih untuk melakukan penerjemahan. Karena jika kita sering berlatih, kita akan terbiasa dan penerjemahan kita akan lebih luas dan enak dibaca. Kesimpulannya, untuk kita melakukan penerjemahan, angka baiknya kita mengetahui basic-basic yang ada pada penerjemah itu sendiri, menjadi penerjemah itu sendiri, karena tanpa didasari dengan basic, kita akan kesulitan untuk melakukan penerjemahan lanjutan, apalagi di tahap penerjemahan yang teksnya sudah menggunakan bahasa-bahasa yang istilahnya jarang kita temui gitu di teks-teks keseharian kita atau di bahasa sehari-hari kita, seperti itu.
Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.